Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ruslan Weds. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengupload sebuah aplikasi kelulusan yang versi website di hosting agar bisa dilihat pengumuman oleh para peserta didik. Pada aplikasi ini sudah dilengkapi dengan cara menginput nilai mata pelajaran. Aplikasi ini sangat cocok untuk tingkat MTS atau SMP atau SD atau MI yang akan tinggal beberapa hari atau beberapa minggu lagi akan menerima pengumuman dari sekolah atau madrasah. Namun sebelumnya silahkan teman-teman untuk klik like, subscribe, dan tanda lonceng. Baiklah, pertama-tama kita harus tentu login di cPanel hosting yang kita miliki. Nah, di sini saya sudah login. Setelah login, maka kita membuat database baru. Klik MySQL database. Kemudian kita buat database baru, contohnya pengumuman kelulusan. Kemudian kita klik create database. Kemudian setelah berhasil kita kembali, lalu kita buat ini, yang ini dia database yang kita sudah buat, lalu kita simpan atau kita copy di Notepad. Kemudian selanjutnya kita buat user baru, contohnya pengumuman kita samakan saja. Kemudian setelah itu kita buat passwordnya pengumuman kelulusan. Nah, ini sudah strong. Kemudian kita ulangi lagi passwordnya pengumuman kelulusan. Lalu kita klik create user. Ini kita klik never, kita kembali, lalu kita gabungkan database dengan user yang sudah kita buat dengan klik add user database, dan kita pilih ini database yang baru kita buat. Kemudian database nya yang ini, lalu kita klik add. Setelah itu kita centang semuanya yang ini, lalu kita klik make check. Setelah berhasil kita kembali, lalu kita ke menu cPanel, kemudian kita pilih PHP My Admin, lalu kita pilih database yang kita sudah buat yang ini. Setelah itu kita import MySQL yang kita sudah siapkan sebelumnya, klik import, lalu kita cari file database MySQL. Untuk data-datanya ini bisa nanti teman-teman download di deskripsi yang sudah saya siapkan. Kemudian saya cari di filenya di sini, di download, kemudian di sini, ya ini filenya yaitu SKL surat keterangan lulus plus input nilai. Saya klik ini, kemudian
kita pilih SKL SQL nya ini, lalu kita klik open, kemudian kita tunggu proses import daripada skill aplikasi kelulusan ini. Kita klik kirim atau go. Setelah berhasil kita import SQL daripada aplikasi kelulusan ini, kita kembali kepada menu cPanel, kemudian kita pilih subdomain untuk membuat domain baru. Contohnya adalah pengumuman kelulusan. Kemudian di sini karena tidak ada otomatis HTML rootnya, maka saya klik publik, tambahkan publik HTML ya, supaya nanti berada di publik HTML daripada web yang kita atau subdomain yang kita buat. Setelah itu kita klik create. Setelah berhasil kita buat subdomain, kemudian kita kembali. Subdomain ini bisa kita simpan di dompet. Tadi ini passwordnya, jangan lupa password yang sudah dibuat dari database atau user yang dibuat sebelumnya. Pengumuman kelulusan, ini passwordnya. Kemudian kita kembali ke cPanel, kita pilih file manager. Setelah itu kita pilih public HTML, lalu kita pilih subdomain yang sudah kita buat, yaitu pengumuman kelulusan. Nah, yang ini folder ini kita buang saja atau hapus. Lalu kita upload data web yang sudah kita siapkan sebelumnya. Klik select, kemudian kita ini pilih ya, yang format zip ini, SKL yang format ini kita pilih, lalu kita open, kita tunggu proses uploadnya hingga 100%. Setelah berhasil, kemudian kita kembali go back, lalu ini kita ekstrak, klik kanan ekstrak file, lalu setelah berhasil kita ekstrak, klik close, kemudian file aslinya kita hapus saja yang ini. Yang ini kita hapus saja. Setelah itu kita ke config, klik config, lalu pilih database, klik edit. Nah, kemudian kita lihat di sini username-nya ya. Username-nya di sini root, kita ganti dengan username yang kita sudah buat sebelumnya. Yang ini kita copy saja, lalu kita paste di sini. Kemudian database-nya juga sama, kita ganti dengan database yang kita sudah buat. Kemudian passwordnya ini,
Setelah itu kita simpan. Sudah berhasil, kita close. Sekarang kita coba untuk menjalankan webnya ini apakah berhasil atau belum. Nah, inilah dia tampilan dashboard untuk login siswa. Nanti siswa itu akan login dengan lisan sama password. Passwordnya itu secara default itu menggunakan angka 1, 2, 3 sampai 6. Nah, ini untuk tampilan dashboard login bagi siswa yang akan melihat kelulusannya. Nah, di sini pengumuman kelulusan sudah dibuka. Nah, ini kita rubah karena tingkat SMP, MTS atau MI belum dibuka pengumumannya, maka kita setting melalui menu admin. Untuk login ke menu admin, jadi kita klik new tab. Di sini kita paste lagi, kemudian kita tambahkan di sini admin. Ya, kita ketik di sini di belakangnya ini admin. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian baru kita enter. Nah, inilah dia tampilan daripada menu admin login. Nah, jadi untuk melakukan login di sini tinggal ketik saja admin, kemudian passwordnya juga admin sama, baru kita klik masuk. Nah, inilah dia tampilan dashboard daripada menu SKL atau website pengumuman kelulusan untuk sekolah maupun madrasah tingkat SMP atau MTS yang akan tinggal berapa hari lagi akan diberikan pengumuman kelulusan dari sekolah ataupun dari pemerintah. Nah, di sini ada menu-menu yang tampil, ada menu data siswa, kemudian ada menu nilai siswa, ada menu setting SKL, ada menu pengumuman, ada menu manajemen user, ada menu setting aplikasi. Di sini juga ada kelihatan ya. Coba kita klik satu persatu. Pada menu data siswa, nah di sini kita lihat contohnya nama-nama siswa. Jadi untuk mengimport nama siswa, jadi teman-teman tinggal klik data import data ini ya. Teman-teman klik data import. Nah, baru di sini teman-teman bisa download format daripada format nilai ini ya. Jadi teman bisa download formnya seperti ini. Nah, setelah formatnya di-download, baru kita coba buka tampilan daripada format penginputan data siswa. Ini kita tutup saja. Nah, pada data siswa ini terdiri dari nomor peserta, nama siswa, tempat, tanggal lahir, kelas, jurusan dikosongkan saja karena ini tingkat SMP atau MTS. Kemudian keterangan ini diisi dengan keterangan lulus atau tidak lulus atau lulus bersyarat. Kemudian di sini SKN untuk mencetak surat keterangan lulusnya. Kemudian ini kalau kita mau hapus, tinggal kita klik menu hapus.
inilah format import data siswa yang kita sudah download tadi. Jadi di sini nomor peserta, mission ini yang wajib diisi karena siswa itu akan melakukan login dengan menggunakan mission. Kemudian ada NIS, nomor induk sekolah, nama, tempat, tanggal lahir, kelas, jurusan, keterangan, passwordnya. Password ini diisi secara default itu 1 sampai 6. Nah, di sini ada keterangan ya. Kemudian sebelah kanan ada keterangan, kolom keterangan nomor 1 itu keterangan untuk lulus, nomor kalau 0 itu tidak lulus, kemudian nomor 2 itu lulus bersyarat. Jadi tinggal disesuaikan di kolom keterangan ini. Nah, ini bisa diganti ya, terserah teman-teman. Nah, jadi kalau operator, bagi sahabat yang menjadi operator, setelah mengimport data siswa di sini, maka setelah itu teman-teman tinggal import ya, kemudian pilih di sini source file ya. File baru teman-teman cari file di mana tempat tersimpan data siswa yang sudah di import. Nah, tinggal diklik open nanti ya, mungkin itu sebagai gambarannya. Ini kita close. Nah, kemudian kita lanjut ke menu nilai siswa. Nah, pada menu nilai siswa ini juga teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan atau dengan kondisi yang ada di sekolah, terutama mata pelajarannya ya. Nah, untuk mengimport nilai siswa sama juga caranya dengan data siswa tadi, yaitu tinggal kita klik import data, lalu kita download dulu formatnya ya. Kita download formatnya seperti apa. Kalau sudah diisi data-data nilai siswa, baru nanti tinggal diimport ulang dengan memilih choose file ini ya. Nah, ini kita close saja, kemudian kita lihat. Nah, ini dia. Nah, ini format untuk import nilai siswa yang akan diberikan surat keterangan lulus. Nah, ini contohnya nama siswa, nama pelajarannya akidah akhlak, Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, SKI, PKN, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika dan seterusnya ya, tergantung atau sesuai dengan mata pelajaran yang ada di sekolah masing-masing. Nah, setelah teman-teman isi import nilainya di sini, baru teman-teman save atau simpan ya, simpan. Setelah itu kita kembali ke menu import ini ya, seperti yang saya katakan tadi, tinggal klik choose, baru nanti teman-teman cari file yang akan diimport ya. Nah, baru ya diimport ya. Nah, seperti itu, kita close saja. Nah, berikutnya kemudian kita lihat di sini setting SKL. Menu setting SKL. Nah, di sini ini template atau bentuk daripada surat pengumumannya ya. Nah, kemudian di sini nama suratnya, pengumuman kelulusan, nomor suratnya disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, tanggal suratnya tinggal disesuaikan. Kemudian ini kop surat kelulusannya. Jadi di sini cara menggantinya tinggal teman-teman pilih choose ya, pilih choose file. Nah, jadi sebelumnya ini sebelum di upload atau sebelum diganti kop suratnya ini, jadi sebaiknya teman-teman cari kop surat yang sudah disiapkan. Contohnya seperti ini. Nah,
Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini kop surat. Nah, ini kop ini teman-teman bisa crop atau bisa copy dengan cara print screen ya. Tekan print screen yang ada di keyboard saudara-saudara teman-teman. Kemudian kita paste ke file. Kita paste di sini. Kita ulang. Kita tekan print screen, lalu kita paste. Nah, ini. Nah, jadi kop ini kita crop dengan cara select ya. Kemudian kita crop seperti ini. Ya, kemudian kita klik crop. Ya, kita perkecil lagi, potong, crop. Nah, setelah itu teman-teman simpan ya, simpan menjadi PNG picture ya, seperti ini. Kemudian dibuat nama kopnya, kop pengumuman atau kop SKL. Kemudian diklik save. Nah, setelah itu kita kembali. Nah, untuk menggantinya kita tes, klik choose file. Kemudian kita cari kop surat yang sudah kita crop tadi. Nah, yang ini ya. Ini tinggal kita klik, kemudian klik open. Nah, kemudian kita lanjut ke bawah. Setelah kita masukkan kop SKN-nya atau kop surat keterangan lulusnya, kemudian kita lanjut di sini dasar surat ya. Nah, di sini tertera yang bertanda tangan di bawah ini kepala, tinggal diganti nama sekolah sesuai nama sekolah masing-masing. Kemudian ini isi surat ya, diabaikan keterangan nilai. Nah, di sini juga diganti dengan nama sekolah sama hari tanggal rapat pleno guru-guru disesuaikan. Kemudian ini disesuaikan juga atau ditetapkan juga boleh. Nah, kemudian di bawahnya teman-teman bisa menggunakan stempel. Kalau menggunakan stempel, klik ini. Kalau tidak menggunakan stempel, dihilangkan centang ini. Nah, kemudian tanda tangan, kebetulan saya tanda tangannya sudah ada stempelnya, jadi saya tidak gunakan stempel, maka saya pilih tanda tangan ini ya. Nah, untuk lebarnya ya, untuk lebarnya bisa teman-teman sesuaikan, misalnya di sini 100 ya. Ini sesuaikan lebar atau besar daripada tanda tangannya. Setelah disesuaikan semuanya ini, baru langkah selanjutnya kita klik simpan. Ya, inilah dia kop surat yang kita sudah insert tadi, yang sudah kita coba masukkan. Nah, setelah itu kita lanjut ke pengumuman. Nah, kalau ini kita abaikan saja ya. Kalau mau dirubah juga boleh dari menu edit ya, dari sini ya. Ada pilihan jenis penggunaan internal, eksternal ya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kita close, mau dihapus juga boleh. Kemudian berikutnya pengaturan manajemen user. Nah, di sini kalau kita mau mengedit ya, mengedit atau mau menambah user, boleh tambah data. Kalau mau edit, klik edit. Nah, di sini
sudah ada, ya. Tidak perlu mungkin kita rubah, kita close saja. Tapi kalau teman-teman mau menambah user admin, boleh tinggal klik data, tinggal klik tambah data, kemudian muncul seperti ini, tinggal dibuat user yang akan digunakan, baru nanti klik save. Ya, kita close saja. Berikutnya setting aplikasi. Nah, di sini kita lakukan adalah mengganti nama sekolah, ya. Jadi disesuaikan dengan nama sekolah teman-teman, kemudian NPSN sekolah masing-masing, alamat sekolah, kemudian kabupatennya atau kotanya, kemudian logonya. Kalau ada logo khusus sekolahnya silahkan tinggal diganti, ya. Kemudian nama kepala sekolah, NIP kepala sekolah, tanggal pengumumannya. Nah, tanggal pengumumannya bisa disetting di sini. Misalnya kalau bulan Juni, ini bulan Mei. Bulan 5 itu bulan Mei. Kalau kita misalnya ganti dengan bulan Juni, misalnya bulan 6, ya. Nah, kemudian backgroundnya itu terserah background sekolahnya atau gedung sekolahnya atau background dengan kegiatan siswa, terserah disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Nah, setelah dilakukan perubahan data pada aplikasi ini, baru kita klik save change. Nah, sekarang karena ini tanggal pengumumannya kita sudah rubah, kita coba cek di menu login siswa. Nah, setelah kita melakukan perubahan bulan atau tanggal pengumuman, maka secara otomatis ini juga akan berubah. Nah, di sini perubahannya, pengumuman kelulusan dibuka dalam 16 hari ke depan karena menunggu bulan Juni atau bulan ke-6. Nah, seperti inilah contoh login siswa kalau belum dibuka pengumuman. Nah, sekarang kita kembali ke menu admin. Di sini kita kembalikan ke tanggal 6, ya. Nah, mohon maaf, kita kembalikan bulan 5. Kita save. Sekarang kita coba tes login untuk sebagai siswa, ya. Kita refresh. Nah, ini. Nah, sekarang saya coba untuk login siswa, misalnya ini, ya. Saya copy listennya, kemudian saya paste di sini. Kita coba login sebagai siswa 1 2 3 4 5, kemudian klik masuk. Gimana tampilannya kalau siswa itu login? Nah, ini. Nah, di sini ada keterangan, "Hai Abidin, silahkan buka amplopnya." Jadi nanti siswa diminta untuk mengklik amplop ini. Tinggal klik amplop, ya. Misalnya kita klik amplopnya, akan loading sebentar, berapa menit, ya, berapa detik. Nah, kelihatan di sini keterangan lulus, ya, lulus. Nah, kalau siswa itu mau mencetak SKN-nya, tinggal diklik menu print SKL. Contohnya ini. Kita tunggu sejenak. Nah, jadi setelah siswa itu berhasil login untuk melihat pengumumannya, dia akan tinggal mendownload bukti kelulusannya dengan contoh seperti ini. Klik download. Untuk melihat hasil downloadnya, kita ke menu download di sini. Dokumen, kita cari di dokumen.
Nah, ini dia ya, untuk melihat hasil downloadnya. Nah, ini dia contoh hasil downloadnya ya. Setelah berhasil di download, seperti inilah akan hasilnya ya. Mata pelajarannya lengkap, nilainya lengkap ya. Kemudian tanda tangannya ya sudah ada. Nah, seperti ini ya. Nah, mungkin ini hasil daripada download SKL oleh siswa. Kita kembali, ini saya tutup. Nah, mungkin itu saja sebagai gambaran daripada aplikasi SKL berbasis website yang di-upload atau yang di-hosting di hosting masing-masing. Mungkin itu saja sebagai gambaran daripada aplikasi SKL yang di-upload di hosting yang teman-teman miliki, agar siswa bisa melihat hasil pengumuman SKL-nya melalui rumah masing-masing. Berhubung masa pandemi ini masih panjang, kita tidak tahu kapan akan berakhir. Demikian aplikasi tutorial yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.